Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, kali ini ada video podcast lagi bersama Prof. Mahfud MD guys. Dalam podcast ini, kenapa Mahfud MD itu merasa cemas dengan kondisi bangsa ini guys? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Kalau bicara soal demokrasi lebih makro ya, 26 tahun sejak reformasi, kalau menurut penilaian kualitatif dari Pak Mahfud soal kondisi demokrasi Indonesia seperti apa sih? Oke. Substansinya semakin lama semakin hilang. Pelembagaannya Gitu. yes gitu ya. Lembaganya ada. Iya, lembaganya ada, prosedurnya ya Ada. gitu. Tapi prosedur-prosedur itu bisa dimain-mainkan, bahkan bisa diubah, bahkan bisa dipesan. Wah, Kan gawat gitu. ini guys. Gitu kan yang ya Beneran ini, terlalu Prof. banyak lah kalau mau contohnya gitu kan. Hampir Iya. setiap periode selalu ada kan. Yang Hanya begitu. prosedur saja, sesuai Iya. dengan aturan lah kira-kira gitu. Iya, dibuat aturannya, dibuat apa yang diinginkan, buatkan aja aturannya, pesan aja aturannya. Kalau aturannya sudah ada, nanti tinggal kasus konkret ke pengadilan, pesan aja ke pengadilan. Kan gitu kan? Oke. Oleh sebab itu, jangan heran kalau sekarang banyak hakim agung, hakim konstitusi, itu sudah banyak sekali kan yang dipenjarakan, yang ditangkap dan sebagainya. Iya. Anda bayangkan hakim konstitusi itu jumlahnya 5, jumlahnya 9. 2 sudah dipenjara. Berapa tuh? Lebih dari 20%. Di Mahkamah Agung tuh ada berapa sekarang? 2 sekretarisnya udah begitu semua. Bahkan yang ya dulu kan ada isu Mahkamah Agung tuh kan yang ngawasi KY. Malah KY dulu lapornya ke saya loh, bukan lapor ke Mahkamah Agung. Teman-teman di KY, Pak, itu di Mahkamah Agung itu ada lift untuk Komisi A katanya. Apa itu Lift untuk DPR? Komisi A. Bukan. Waduh, apa ini Itu guys? lift yang dimatikan CCTV-nya sehingga tidak terekam di Ya. situ, dan itu yang pegang kunci hanya 1 orang. Nah di situ along, aling, angen, Transaksi gitu terjadi. tuh, lewat situ kalau ke situ transaksinya lalu diantar ke ruang tertentu. Itu yang lapor ke saya KY. Padahal KY kan yang harus Ngawasi. Mengawasi ngawasi itu, itu. ya. Nah itulah yang kemudian saya bisikkan ke teman-teman di KPK tuh. Ada lift Komisi A di situ, saya bilang. yang sekarang sudah di-handle oleh KPK itu orangnya. Hanya dia yang punya kunci itu. Masuk dari situ, diantar ke situ, ke ruang tertentu, lalu tawar-menawar di situ. Dulu, sekarang sih sudah tidak ada kali ya. Karena orangnya yang pegang pengalaman udah ditangkap. Baru ditangkap ya. Prof, kalau kita refleksikan lebih dalam ya, kita lihatlah kasusnya, kalau ngomong konkret, Menteri Syahrul Yassin Limpo. Ya, urusan sunatan anaknya, urusan renovasi anaknya, urusan skincare, perawatan kulit, itu dibiayai oleh pemerintah. Ya. Perilaku hakim agung juga sebenarnya sama saja gitu. Ini semata-mata kesalahan dalam memahami kekuasaan itu apa, atau apa yang terjadi? Nah, iya. Iya, kesalahan Bisa, ya. memahami kekuasaan, tamak, rekrutmennya juga salah sebenarnya. Kan mestinya orang sudah bisa dihitung ya. Orang sudah bisa dihitung, orang ini track record-nya tidak tepat misalnya untuk jadi menteri. Prof, kalau kita ngomong soal korupsi ya, Prof Mahfud itu pernah nulis di Kompas juga ya, tahun 2013 nih. Ini koruptor ini diamputasi atau diampuni aja, strategi untuk memilih ini. Dalam kondisi sekarang sebaiknya seperti apa sih menangani korupsi ini? Memang Dimiskinkan, kayaknya guys. kayak gitu ya. Harus ada keberanian, itu kan tindakan radikal. Sebenarnya amputasi itu artinya sudah potong aja nih orang-orang gitu. Waktu itu kan pikiran saya begini. Saya waktu itu Menteri Kehakiman, Gus Dur, saya minta Pak Mulya Lubis, saya punya 2 ide nih. Mari kita tiru Latvia. Di Latvia itu orang diamputasi semua, ya kan? Dipecat gitu, diganti yang baru. Bahkan termasuk di Georgia tuh hakimnya juga pinjam ke luar negeri kan dulu. Amputasi dulu menjadi beres. Atau enggak usah diamputasi, karena ini yang mau diamputasi ini orang yang harus membuat keputusan. DPR mau diamputasi, padahal yang harus membuat keputusan DPR. Gimana kalau diampuni aja, pemutihan? Lustrasi. Iya kan, lustrasi nasional aja, saya bilang. Diputihkan aja lalu kita kerja lagi, gitu. Akhirnya tidak ada yang berani ngambil keputusan juga. Terus Gus Dur berhenti jadi menteri, jadi presiden, saya berhenti jadi menteri. Terus habis itu beberapa bulan kemudian sesudah saya tidak jadi menteri,
saya ketemu Oka Mahendra. Saya bilang, Pak, dulu saya punya 2 RUU loh waktu saya jadi Menteri Kehakiman sebentar itu. Satu RUU tentang amputasi dan lustrasi, yang kedua RUU tentang pembuktian terbalik. Dulu sudah ada draftnya, saya bilang itu kok enggak diteruskan. Lah Pak Menteri itu enggak tertarik katanya. Kata Pak Oka Mahendra. Ya, oke, tapi apa alasannya? Enggak, loh di sini ada undang-undang pembuktian terbalik. Itu Pak bisa disalahgunakan oleh jaksa dan oleh polisi. Oh, kan kalau undang-undang pembuktian terbalik itu sederhananya gini. Pak Budiman, Anda 5 tahun jadi Pemret Kompas. Gaji Anda tuh kira-kira kalau 5 tahun tuh kan kalau ditabung 6 miliar. Kok sekarang Anda punya kekayaan 8 miliar? Yang 2 miliar tuh Anda dinyatakan korupsi. Sebelum bisa membuktikan secara terbalik, bukan saya yang bukan jaksa, Anda buktikan bahwa uang saya ini sah. Nah Pak, kalau begitu, nanti bisa digunakan oleh polisi nakal dan jaksa nakal. Kamu mau pembuktian terbalik atau mau nego, bayar, nggak usah dipersoalkan. Itu bisa jadi. Itu alasannya. Kita belum siap undang-undang pembuktian terbalik. Sama juga dengan itu, amputasi, lustrasi itu kan pengambilan keputusannya akan sulit. Ya saya maklum, saya bilang. Saya paham. Meskipun saya tidak setuju, tapi saya paham itu alasannya. Mungkin betul, saya bilang gitu. Nah itu latar belakang saya bicara undang itu. Kalau sekarang, resep jitu untuk mengatasi korupsi yang merajalela, yang lebih radikal, yang lebih progresif, Prof. Mahfud seperti apa sekarang? Ya tindakan-tindakan tegas menurut saya sekarang kembali ke leadership ya. Karena sebenarnya kalau orang jadi presiden tuh bisa melakukan apa saja. Tergantung kemauan presiden. Iya. Ini tindak, ini selamatkan, itu bongkar, itu presiden bisa. Kalau polisinya enggak mau, ganti polisinya. Iya, jaksa ganti gitu. Oleh sebab itu ya kita berharap, makanya presiden pilpres itu selalu menjadi pertaruhan bagi aktivis pro demokrasi dan hukum, karena di situ akan menentukan. Birokrasi itu tetap tunduk betapapun hebat seorang jaksa, seorang ahli hukum, tapi dia kan tidak bisa melakukan tindakan kalau presidennya bilang jangan. Presidennya ini demi kepentingan umum ditangguhkan dulu. Kan gitu kan. Nah, kita berharap ya Pak Prabowo saya kira punya potensi untuk tegas seperti punya itu. keberanian. Saya sejauh yang saya kenal, dia punya ketegasan untuk itu dengan tetap bisa memilah mana yang untuk kepentingan umum, mana yang tidak. Itu menurut saya. Karena dulu saya bekerja sama dengan Pak Prabowo karena saya melihat itu ketegasannya. Bukan Pak Jokowi jelek, bukan Pak Prabowo itu pendekatannya struktural kan. Strukturalisme. Sudah. Kalau Pak Jokowi kan populis. Nah, itu bagus juga gitu. Nah, saya tahu kalau pendekatan strukturalnya, kalau Pak Prabowo tidak berubah, tidak dipengaruhi oleh perkembangan untuk kompromi, menurut saya Pak Prabowo punya keberanian dan punya pemahaman untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya struktural itu. Langsung ambil komando secara struktur, dia kepala negara. Oke guys, jadi itu guys tadi video podcast bersama Prof. Mahfud MD guys. Jadi saya itu sungguh menikmati diskusi Mas Budiman dengan Prof. Mahfud ini. Saya apresiasi kepada Mas Budiman yang pensiun dari Kompas bisa menemukan platform baru dan terus berkarya. Obrolan dengan Mahfud MD ini luar biasa guys. Membuka sisi-sisi dalam dibalik kekuasaan. Mungkin saya punya perasaan yang sama dengan nasib bangsa ini guys. Obrolan ini dengan Prof. Mahfud penuh daging yang harus semakin banyak kita dengar guys. Jadi dari tadi podcast yang kita dengarkan itu yang bisa saya tangkap dan secara mengejutkan, Mahfud MD mengungkap ternyata dulu itu ada lift khusus guys untuk Komisi A yang CCTV-nya itu dimatikan sehingga itu tidak terekam, sehingga situ terjadi transaksi dan tawar-menawar lalu diantar ke sebuah ruangan tertentu guys. Dan itu yang pegang kunci yaitu cuma satu orang.
Prof. Mahfud MD tahu soal itu dari laporan KY yang harusnya dia sebagai pengawas Mahkamah Agung. Tapi sekarang sudah tidak ada karena orangnya sudah ditangkap, guys. Jadi sangat menarik memang apa yang dibongkar-bongkar oleh Prof. Mahfud MD ini selalu bikin kita penasaran apa yang disampaikannya, guys. Semangat Prof. Mahfud, teruslah bersuara agar kecemasan Prof. Mahfud itu tidak terjadi. Jadi itu guys yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.